Satgas COVID-19 Bandar Lampung membubar paksa pengunjung tempat hiburan malam. Wali Kota Herman Hasanusi menerbitkan surat edaran melarang resepsi. Tabi pun, selamat pagi pemirsa iNews di Bandar Lampung dan sekitarnya. Selama 30 menit ke depan kami akan menemani pagi Anda dengan berbagai liputan dari berbagai daerah di Lampung. Satgas COVID-19 menginsentifkan razia untuk menekan kasus COVID-19 di Bandar Lampung. Satgas COVID-19 membubar paksa pengunjung tempat hiburan malam. Dan di Lampung Selatan, Satgas menggelar operasi justisi di tempat publik. Pemirsa, bersama saya Citra Ramadanti, inilah iNews Lampung selengkapnya. Tim gabungan Satgas COVID-19 Bandar Lampung membubar paksa pengunjung di sejumlah tempat hiburan malam yang masih membandel beroperasi di tengah pandemi COVID-19. Satgas membubarkan paksa pengunjung karena tidak mematuhi protokol kesehatan. Meski penyebaran kasus COVID-19 di Lampung terus bertambah, namun tempat hiburan malam masih saja terus beroperasi. Pengunjung berkerumun, mengabaikan jarak aman, tanpa menerapkan protokol kesehatan. Dan sendiri yang akan merasakan akibat daripada segala yang ditimbulkan daripada penutupan itu. Artinya, masih terus beroperasinya sejumlah tempat hiburan malam di Bandar Lampung. Dikhawatirkan dapat mengakibatkan klaster baru COVID-19. Tim juga memberikan peringatan kepada pengelola untuk menaati protokol kesehatan. Pembubaran tempat hiburan malam ini dilakukan juga karena pengelola melanggar jam operasional. Semuanya bisa lihat, terlalu banyak yang berkerumun, tidak menjaga jarak. Sementara penambahan yang terkonfirmasi COVID di kota Bandar Lampung ini semakin banyak. Sehingga tadi kita cukup keras tadi di sana dan sudah kita buatkan sanksi secara tertulis. Ke depan kita akan lihat kalau masih terdapat pelanggaran protokol kesehatan, masih banyak yang berkerumun tanpa menggunakan masker, kita akan terapkan sanksi yang lebih tegas lagi. Bahkan kalau perlu kita adakan pemeriksaan di Polres. Satgas mengingatkan pengelola dan pengunjung untuk mematuhi protokol kesehatan, mulai dari memakai masker, menjaga jarak aman 1 meter, menghindari kerumunan. Pengelola juga diminta taat pada jam operasional. Razia akan terus digelar untuk menekan penyebaran COVID-19. Dari Bandar Lampung, Andres Afandi, iNews melaporkan. Ditetapkannya Lampung Selatan menjadi zona merah penyebaran COVID-19 membuat gugus tugas kabupaten setempat kembali menggelar operasi justisi. Kali ini operasi digelar di Sidomulyo. Dalam operasi ini ratusan warga terjaring karena tidak memakai masker saat berada di luar rumah. Ratusan warga Kecamatan Sidomulyo kedapatan tidak memakai masker saat berada di Pasar Sidomulyo. Operasi melibatkan aparat gabungan TNI, Polri, serta Satgas COVID-19 Kecamatan. Operasi menyasar jalan-jalan protokol di Kecamatan Sidomulyo dan tempat-tempat keramaian. Operasi bertujuan mengingatkan warga agar selalu menerapkan protokol kesehatan COVID-19. Petugas langsung menegur warga yang tidak memakai masker. Mereka juga memberikan masker untuk mencegah penularan COVID-19. Warga beralasan tidak memakai masker karena merasa risih dan tidak tahu bahaya virus corona. Lupa? Udah tadi pakai, dilepas, ada di tas. Oh, kenapa kok ditaruh di tas? Ya nggak nyaman aja. Nggak nyaman? Kenapa kok nggak nyaman? Nggak terbiasa. Oh, gitu ya. Siapa namanya? Untuk mencegah penularan COVID-19, petugas akan menggelar kegiatan operasi justisi dengan sasaran warga di ruang publik. Warga diingatkan untuk mematuhi protokol kesehatan. Kita ketahui bersama kondisi kita di Lampung Selatan, terlebih khusus daerah
Sidomulyo ini pada saat sekarang ini statusnya sudah masuk pada status zona merah. Nah, mengingat status itu, maka perlu kita mengingatkan kembali kepada warga supaya kembali melakukan atau melaksanakan protokol kesehatan secara ketat. Oleh sebab itu, pada hari ini kita lakukan pembagian masker di sekitar pasar ini untuk menggugah kembali, agar mereka mengingat kembali, agar mereka sadar kembali bahwa menggunakan protokol kesehatan, salah satunya masker, itu adalah sangat penting sekali. Berdasarkan data yang dihimpun dari Posko Penanganan COVID-19 Lampung, saat ini 8 daerah di Lampung masuk zona merah, yakni Bandar Lampung, Metro, Lampung Selatan, Lampung Timur, Lampung Utara, Lampung Barat, Tanggamus, dan Pringsewu. Dari Lampung Selatan, Heri Fulistiawan, Anyus Lampung melaporkan. Pemkot Bandar Lampung secara resmi menerbitkan surat edaran tentang pembatasan kegiatan acara pesta. Larangan ini berlaku sejak 25 Januari untuk menekan kasus COVID-19. Surat edaran dengan nomor 360 tahun 2021 ini mulai berlaku sejak 25 Januari. Wali Kota Herman Hasanusi meminta masyarakat untuk tidak mengadakan acara resepsi seperti pesta pernikahan, khitanan, ulang tahun, dan lain-lain, serta tidak mengadakan kegiatan yang mengumpulkan banyak massa seperti perlombaan, pameran, pertunjukan, dan pertandingan. Wali Kota yang juga Kepala Satgas Penanganan COVID-19 menegaskan acara akad nikah dapat dilaksanakan dengan ketentuan dihadiri maksimal 50 orang. Waktu akad nikah juga dibatasi maksimal 2 jam. Larangan ini untuk mencegah penyebaran COVID-19. Yang resepsi ditunda dulu. Ya, selama ini lagi virus COVID ini kita harus sangat hati-hati. Kita harus jaga jarak, cuci tangan, pakai masker semua, biar 50 orang harus menggunakan protokol kesehatan. Dalam surat edaran tersebut juga dituliskan apabila tetap melaksanakan kegiatan resepsi, Pemkot akan mengenakan sanksi. Besaran sanksi ditentukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang wabah penyakit menular dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang karantinaan kesehatan. Dari Bandar Lampung, Ruslan AS, iNews melaporkan. Sebelumnya, larangan menggelar resepsi sesuai hasil koordinasi dengan gubernur dan kepala daerah lainnya. Larangan ini berdasarkan rakor dengan gubernur, Forkopimda, dan seluruh kepala daerah kabupaten kota. Kasus COVID-19 terus mengalami peningkatan di Lampung. Bahkan ada 8 daerah masuk zona merah, termasuk Bandar Lampung yang hingga kini belum bisa keluar dari status tersebut. Untuk itu, Satgas COVID-19 Bandar Lampung melarang dan menunda kegiatan yang mengumpulkan banyak massa, termasuk resepsi atau pesta pernikahan. Larangan ini berlaku mulai tanggal 25 Januari 2021 mendatang. Beberapa kasus COVID-19 yang ada di wilayah Kota Bandar Lampung, sudah kita ketahui bahwa ada 8 daerah di Kota Bandar Lampung yang sudah memasuki zona merah, termasuk salah satunya Kota Bandar Lampung yang masih belum keluar juga dari zona merah. Sehingga dengan kondisi seperti ini, mohon izin kami informasikan kepada seluruh warga masyarakat khususnya di wilayah Kota Bandar Lampung untuk beberapa kegiatan yang membuat kerumunan seperti halnya acara atau kegiatan atau pesta pernikahan dan resepsi untuk sementara sampai dengan ada ketentuan lebih lanjut tidak boleh dilaksanakan. Meski resepsi dilarang, pelaksanaan akad nikah tetap diizinkan dengan syarat menerapkan protokol kesehatan. Akad nikah maksimal dihadiri 50 orang termasuk anggota keluarga. Masyarakat diharapkan dapat memahami larangan ini. Masyarakat juga diharapkan dapat bersama menekan penyebaran COVID-19. Dari Bandar Lampung, Ruslan AS, iNews melaporkan. Protokol kesehatan yang sudah diterapkan. Pemirsa, setelah jeda pariwara berikut kami kembali dengan liputan tentang
Komisi 2 DPRD Lampung Tengah menggelar hearing dengan Bapeda dan BPKAD. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Komisi 2 DPRD Lampung Tengah menggelar rapat dengar pendapat dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Bapeda, dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atau BPKAD. Agenda rapat adalah membahas rencana kerja tahun 2021. Rapat dipimpin Wakil Ketua Komisi 2, Jauhari Subing, dan didampingi anggota Komisi 2 lainnya. Dewan meminta kedua dinas tersebut untuk memaparkan kinerja tahun 2020 dan rencana program kerja tahun 2021. Rapat ini juga membahas berubahnya anggaran OPD Sekretariat DPRD akibat Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri. Bapeda dan BPKAD terkait dengan adanya Perpres 33 dan juga peraturan-peraturan terbaru yang sehingga penerapannya mungkin sudah berbeda dengan kegiatan di tahun 2020. Rapat dengar pendapat digelar di ruang rapat 1 DPRD Lampung Tengah. Dari Lampung Tengah, Amir Mahmud dan Kiki iNews melaporkan. Anggota Komisi 1 DPRD Kabupaten Lampung Tengah menggelar rapat dengar pendapat dengan Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil setempat. Hearing berdasarkan keluhan masyarakat tentang pelayanan Disduk Capil. Pelayanan di depan Dalam rapat Komisi 1 langsung menyampaikan keluhan warga kepada Kepala Dinas Disduk Capil. Keluhan yang masuk antara lain kurangnya pelayanan administrasi dan pelayanan Disduk Capil kurang ramah. Dewan mendorong Disduk Capil memberikan pelayanan prima kepada masyarakat yang membutuhkan administrasi kependudukan. Komisi 1 juga mendorong pembentukan unit pelayanan teknis agar Disduk Capil dapat melayani semua kebutuhan masyarakat. Memang ada beberapa pesan dari masyarakat, kita mewakili masyarakat, sampaikan kepala dinas, kita minta ada perubahan. Nah, contoh, kurang ramahnya, kurang senyumnya sebagai pelayan masyarakat, terutama di Dukcapil. Dewan tidak mau mendengar lagi keluhan masyarakat tentang pengurusan administrasi yang dipersulit. Dari Lampung Tengah, Amir Mahmud dan Kiki iNews melaporkan. Anggota Komisi 1 DPRD Lampung Tengah memanggil Inspektorat Daerah setempat untuk mengikuti hearing. Rapat membahas evaluasi kinerja tahun anggaran 2020 dan rencana program kerja tahun 2021. Tidak mengurangi rasa hormat, serta panggil pelapor, panggil terlapor. Dalam hearing, Dewan berharap Inspektorat dapat meningkatkan kinerja dalam mengawasi Lampung Tengah, apalagi luas Lampung Tengah yang luas mencapai 28 kecamatan. Dewan juga berharap Inspektorat Daerah dapat turun langsung mengecek kondisi di lapangan. Pemantauan langsung dapat menjadi bentuk kontrol terhadap pembangunan. Pak, benar-benar bekerja, benar-benar sesuai. Tadi saya sampaikan kita duduk di sini, kita satu visi, satu masa untuk masyarakat Lampung Tengah. Kita sampaikan begitu, bukan untuk pribadi masing-masing, kita untuk Lampung Tengah. Itu saya sampaikan pertama, saya buka rapat tadi. Dewan berjanji akan ikut memantau kinerja Inspektorat Daerah sekaligus menerima laporan dari warga. Dari Lampung Tengah, Amir Mahmud dan Kiki iNews melaporkan. Komisi 3 DPRD Lampung Tengah menggelar rapat dengar pendapat dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau Bapeda. Dalam rapat, Dewan berharap jika Bapeda dapat menindaklanjuti semua usulan Dewan yang berasal dari warga. Rapat dengar pendapat antara Komisi 3 dan Bapeda digelar di ruang rapat 1 DPRD Lampung Tengah. Dewan mempertanyakan usulan DPRD Lampung Tengah yang tidak pernah ditindaklanjuti oleh Bapeda. Ketua Komisi 3, Denny Satria Negara, berharap Bapeda dapat menindaklanjuti usulan DPRD Lampung Tengah karena usulan DPRD merupakan aspirasi masyarakat. Mengenai
hasil reses kita, hasil apa. Yang selama ini kan ibaratnya kemarin hasil reses kita, ya kan kita kan bertemu dengan masyarakat, ya kan itu apa sih tindak lanjutnya, ya kan selama ini kan kita tidak ada nih, ya kan kayak tadi kita tanya, jadi ke depan itu sudah ada sistemnya. Rapat juga membahas evaluasi kinerja tahun anggaran 2020 dan rencana kerja tahun anggaran 2021. Dari Lampung Tengah, Amir Mahmud dan Kiki, iNews melaporkan. Komisi 2 DPRD Lampung Tengah menggelar rapat dengar pendapat dengan Dinas Peternakan dan Perkebunan dan Dinas Perikanan setempat. Rapat membahas realisasi program dan anggaran kedua satuan kerja tersebut. Rapat yang digelar di ruang rapat 2 DPRD Lampung Tengah membahas tentang realisasi anggaran tahun 2020 dan kinerja program kerja tahun 2021. Dewan ingin mengetahui izin dan jumlah perusahaan peternakan dan perikanan di kabupaten tersebut karena beberapa di antaranya tidak berizin. Kalau Dinas Peternakan, saya ingin tahu ada beberapa sih Dinas Peternakan di Lampung Tengah ini dan yang berizin dan yang tidak, karena masyarakat sekarang itu kan banyak mengeluhkan tentang polusi udara yang tidak sedap. Jadi saya ingin mendata dari Dinas Peternakan. Rapat dengar pendapat dipimpin langsung Ketua Komisi 2 KD Joko Supriyatin dan didampingi anggota Komisi 2 lainnya. Rapat dihadiri Kepala Dinas Peternakan dan Perkebunan Taruna Bivi Koprawi dan Sekretaris Dinas Perikanan Sujiman. Dari Lampung Tengah, Amir Mahmud dan Kiki, iNews melaporkan. Pemirsa, setelah pesan-pesan berikut ini kami kembali dengan liputan tentang sejarah Masjid Jami Al-Ikhlas di Lampung Utara. Sesaat lagi hanya di iNews Lampung. Masjid Jami Al-Ikhlas di Abung Selatan, Lampung Utara memiliki sejarah tersendiri dalam kemerdekaan Indonesia. Rumah ibadah ini merupakan salah satu basis pertahanan pejuang melawan penjajah. Laporan tersebut mengakhiri iNews Lampung hari ini. Mewakili tim yang bertugas hari ini, saya Citra Ramadanti undur diri. Ingat untuk terus menerapkan 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan sabun untuk menghindari COVID-19. Selamat melanjutkan aktivitas Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Masjid Jami Al-Ikhlas terletak di sisi Jalan Lintas Tengah Sumatera, Kecamatan Abung Selatan, Lampung Utara. Rumah ibadah ini dibangun di atas lahan seluas hampir 1 hektar. Masjid Jami Al-Ikhlas dibangun pada 1930 dan sudah 2 kali direnovasi. Meski diperbaiki, warga tetap mempertahankan bentuk aslinya. Di halaman depan masjid masih terdapat sumur timba. Sumur dengan mata air yang jernih dan tak pernah kering. Di musim kemarau, sumur di masjid ini bahkan dapat membantu memenuhi kebutuhan air warga. Di sisi barat masjid terdapat makam Sayyid Abu Bakar bin Husin Al-Atas. Dia merupakan salah satu penyebar ajaran Islam di Lampung Utara. Warga meyakini jika Sayyid Abu Bakar bin Husin Al-Atas yang bergelar aulia masih turunan Nabi. Sayyid Abu Bakar diutus orang tuanya menyebarkan agama Islam di Lampung. Sebelumnya, ayah Sayyid Abu Bakar yang bernama Sayyid Husin Al-Atas bertemu dengan seorang saudagar rempah asal Bengkala bernama Abdul Manan gelar Tuan Pujian. Kakek saya beserta rombongan dari Panaragan itu 20 orang itu membangun kampung ini. Nah kemudian kebetulan kakek ini kan pedagang, sering ke Betawi. Ketemulah para haji, para syekh. Kita ketemu sama bapaknya beliau, Syekh Husin. Dia bawa ke sini, ke Lampung ini, ke kampung yang baru ini. Tujuannya untuk membantu penyebaran agama lah, untuk dakwah di sini. Dengan luas 49 meter persegi, masjid ini sulit menampung jemaah yang kian banyak. Di tangan Sayyid Abu Bakar, Islam semakin berkembang di Lampung Utara.
Jemaahnya tidak hanya penduduk setempat, tapi juga berasal dari Jakarta, Banten, dan Palembang. Mereka datang jauh-jauh untuk mendalami Islam. Dan pada masa perebutan kemerdekaan, Masjid Jami Al-Ikhlas diam-diam dijadikan basis perlawanan rakyat mengusir penjajah. Ketika Jepang masuk, masjid ini menjadi tempat berkumpulnya staf Komando Perjuangan Laskar Rakyat yang dipimpin Syed Abu Bakar. Jangan sangat sembunyi, mengobarkan semangat berjuang-berjuang untuk melawan Belanda dulu kan. Cuman beliau nggak tampil di depan nggak, karena memang maka pada itu pernah dimusuhi Belanda juga. Ya, di Islamnya dimusuhi lah Belanda. Sepanjang hidupnya, Syed Abu Bakar memiliki 4 anak. Keturunan menetap di Jakarta, Yordania, dan Arab Saudi. Sayangnya pemerintah daerah kurang aktif menjaga bangunan ini. Pengurus masjid berharap pemerintah ikut memperhatikan masjid agar sejarahnya tidak hilang dimakan zaman. Dari Lampung Utara, Haryadi Haka, iNews melaporkan.